Saudara-saudaraku yang tercinta, kita beri sambutan dengan tepuk tangan yang meriah satu kali lagi untuk kemeriahan yang begitu dalam untuk kita kenang di pagi hari ini sejarah yang tak akan pernah berkesudahan. Sebagai wujud cinta kasih, penghormatan, dan pengabdian serta menghargai jasa-jasa para pahlawan, maka hari ini akan segera kita gelar 10 tahun mengenang eksodus besaran-besaran warga Provinsi Timur Timur meninggalkan Timur Timur untuk tetap mencintai negara Republik Indonesia dan menetap di Nusa Tenggara Timur hingga kini dan mungkin untuk selamanya. Dan juga Enrique Guterres sebagai jiwa yang selalu menjadi semangat bagi seluruh warga ex-tim yang selalu dengan segala pengorbanan, dengan segala kekurangan, tapi tetap menghargai jasa Enrique Guterres yang menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap menunjukkan bahwa orang Timur Timur masih ada. Saudara-saudaraku yang tercinta, begitu banyak acara yang dipersiapkan sebagai wujud dan pengorbanan kita semua yang masih ada di camp dengan segala keterbatasan dan segala kekurangan. Tapi hari ini saudara-saudaraku hadir di sini menunjukkan bahwa dengan segala kekurangan kita akan tetap melangkah bersama sampai titik darah penghabisan, dengan menggandakan jiwa dan raga bahwa merah putih adalah harga mati. Saudara-saudaraku yang kami hormati, mengawali upacara peringatan 10 tahun kita di pagi hari ini, tepatnya 4 September 2009, kita akan saksikan sebuah atraksi pemanahan vandal yang akan dibawakan oleh putri dari Dina Hadi dan Tony Pereira awal dari di siang hari ini.
gambar pahlawan kita yang begitu menjadi semangat bagi kita semua. Enrique Gutierrez dengan gagah perkasa dan gantengnya. Kita beri semangat dan tepuk tangan lagi yang meriah saudara-saudaraku yang tercinta. Terima kasih untuk wanita. Ternyata masih diabadikan. Semboyan, kita pertahankan jad kita sebagai wanita namanya, sesuai dengan lagu ciptaan bapaknya Tony Prena. Ya, kemeriahan dan perdamaian kita hari ini. Saudara-saudaraku, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Tetap dalam posisi berdiri. Selanjutnya mengheningkan cipta dipimpin oleh Bapak Enrique Gutierrez. Dipersilakan duduk kembali. Arti sebuah kehidupan dibawakan oleh seorang pemuda bernama Edi. Gelap gulita, aku masih sanggup menanggung kepedihan penyiksaan. Aku terus berjuang untuk mengangkat dan membuka jari jemariku. Dan dengan darahku, aku menulis pada tembok. Percayalah kepada kehidupan. Setelah aku melewati semua kekerasan hidup di kamp pengungsian dan menanti ajal pada waktu fajar, dengan dikelilingi oleh saudara-saudaraku, aku terus mengumpulkan nafas terakhirku dengan seluruh kekuatanku, berteriak sekencang-kencang dan sejelas-jelasnya selagi masih bisa. Percayalah kepada kehidupan. Kalau bumi terus berputar tanpa henti, kalau sejarah masih berisi suatu perjalanan baru yang harus ditempuh. Kalau saudara-saudaraku masih bernafas, maka aku percaya pada masa depan. Percayalah kepada kehidupan. Puisi ini secara khusus saya sampaikan kepada kakak saya Enrique Gutierrez yang selama ini memperjuangkan hak kita. Itu yang saya perjuangkan. Ini sebagai persembahan puisi dari saya. Dan yang kedua, untuk masyarakat F Timur Timur yang 10 tahun menderita di sini, ini merupakan suatu persembahan dari saya. Yang terakhir, saya hanya mengucapkan terima kasih banyak. Dan yang terakhir, mari kita sama-sama untuk berteriak merdeka! Merdeka! Obrigado, Barat. Terima kasih, Edi. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah lagi, saudara-saudaraku.
bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai jasa para pahlawan-pahlawannya. Saudara-saudaraku, menataplah ke depan, sebelah depan kami atau sebelah kiri kanan Anda, di situ ada vandal, ada bendera merah putih mengitari foto-foto para pahlawan yang senyum cerah dan ceria. Tak perlu saya sebutkan siapa pahlawan-pahlawan, tapi dengan foto saja saudara-saudaraku, keluargaku sudah bisa tahu siapa pahlawan-pahlawan yang ada di sana. Mereka adalah pejuang-pejuang, mereka yang selalu berjuang untuk kita semua, bahwa NKRI adalah segala-galanya. Kita beri tepuk tangan yang meriah lagi. Terima kasih. Kami ucapkan selamat datang untuk tamu yang di sini, DPP Front Pembela. Selanjutnya pembacaan petisi. Petisi Oebelo menyadari bahwa keberadaan warga ex Timor Timur di pengungsian telah memasuki 10 tahun, maka dalam rangka peringatan 10 tahun Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita pertahankan identitas jati diri kita sebagai anak bangsa. Oleh sebab itu, kami menyatakan: 1. Mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengimplementasikan TAP MPR nomor 5/MPR tahun 1999 agar permasalahan status kewarganegaraan dan pengungsi dapat secepatnya diselesaikan. 2. Tidak menghapus sejarah perjuangan integrasi Timur Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mendesak pada pemerintah Indonesia untuk menghargai perjuangan para pejuang integrasi dengan memberikan penghargaan yang sepantasnya, baik mereka yang telah gugur maupun yang masih hidup, yaitu para veteran, termasuk PNS, TNI, dan Polri. 4. Mendesak pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Demokratik Timor Leste untuk mengimplementasikan seluruh hasil KKP dengan melibatkan warga negara Indonesia ex Timor Timur secara aktif. Yang kelima, mendesak pemerintah Republik Demokratik Timor Leste untuk tidak melakukan tuntutan-tuntutan yang dapat merusak hubungan bilateral pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Demokratik Timor Leste. 6. Mendesak pemerintah Indonesia menyelesaikan penanganan pengungsi ex Timor Timur secara adil, tuntas, dan menyeluruh. 7. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengaudit seluruh bantuan pengungsi Timor Timur yang disalurkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati kita semua. Kupang, 4 September 2009. Kerajaan Wazariswaris, Freddy tetap di atas panggung. Iya, petisi yang telah dibaca akan diserahkan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan diterima langsung oleh Bapak Kepala Kesbangpol. Laporan Ketua Panitia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat Bapak Direktur Intelkam Polda Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat Bung Eriko. Yang terhormat pimpinan DPP Front Pembela Merah Putih dari Jakarta. Yang kami hormati para undangan sekalian dan para tokoh-tokoh pejuang integrasi Timur Timur. Latar belakang: 10 tahun lepasnya Timur Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sejarah hitam bangsa Indonesia. Sedangkan keberadaan warga negara Indonesia ex Timur Timur di pengungsian
merupakan prestasi terhormat dan tertinggi yang diraih negeri ini yang telah memelihara pengungsi terlama di dunia. Tujuan penyelenggaraan ini yaitu yang pertama, untuk mengenang kembali peristiwa lepasnya Timur Timur agar tidak terulang lagi pada daerah-daerah lain di waktu yang akan datang. Yang kedua, kepastian hukum pemerintah Republik Indonesia atas status keberadaan warga negara ex-Timur Timur di Indonesia. Dan yang ketiga adalah keputusan pemerintah atas penyelesaian masalah warga negara ex-Timur Timur secara menyeluruh dan tuntas dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Penyelenggara. Yang pertama, DPP Front Pembela Merah Putih dengan Ketua Umum Eurico Guterres. Guterres Foundation dengan Ketua Umum Hukman Reni. Yang ketiga, DPP Komite Nasional Korban Politik Timur Timur dengan Ketua Umum Batista Sufa Kepi SE MSI. Pembiayaan. Biaya untuk menyelenggarakan acara ini diupayakan secara swadaya dari ketiga organisasi. Peserta upacara ini terdiri dari warga negara Indonesia ex Timur Timur di Nusa Tenggara Timur, pengurus Kokpit baik di provinsi maupun daerah tingkat 2 se-Indonesia, dan para undangan yang lain. Nah, demikian laporan panitia penyelenggara. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Oe Belo, 4 September 2009, panitia penyelenggara. Perwakilan dari warga negara Indonesia ex Timur Timur kepada Pak Mino, dipersilakan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Pak Dr. Abdul Fahmi, yang pada kesempatan ini berkenan hadir pada acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Kapolda atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Kupang atau yang mewakili. Yang saya hormati Pak atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Kupang atau yang mewakili, Bapak anggota veteran yang sangat saya hormati, pengurus pusat DPP Komite Nasional Korban Politik Timur Timur, pengurus Yayasan atau Guterres Foundation, yang saya hormati pengurus daripada organisasi Front Pembela Merah Putih, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya cintai. Kalau tadi saya diminta untuk berbicara atas nama komunitas Timur Timur yang ada di sini, barangkali kata itu sangat tepat kalau saya yang berdiri di sini. Tapi ini semata-mata untuk menunjukkan bahwa kita merayakan sebuah momentum yang sangat bersejarah, yaitu tanggal di mana kita semua kaget ketika diumumkannya hasil jajak pendapat pada tanggal 4 September 1999 atau 10 tahun yang lalu. Maka pada hari ini genaplah 10 tahun Timur Timur lepas dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan
Dengan itu pula maka genap pula 10 tahun kita berada di wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga ada yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Apa makna dari peringatan ini? Ada yang menyebutkan kok kita kalah kita rayakan. Jadi sudut pandang kita berbeda. Kami ingin supaya ini dirayakan karena kami ingin menyampaikan kepada semua kita yang ada di sini semua dan selamat siang. Hormat Gubernur NTT atau yang mewakili, Kapolda serta aparat keamanan yang lain, tentu saja kepada saudaraku Enrico Guterres yang pada kesempatan ini mengundang kami. Terima kasih sudah hadir di sini dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Zulfahar dan tentu saja dengan kelompok-kelompok yang lain yang masih pro terhadap Indonesia, yang masih cinta kepada merah putih, yang hadir pada kesempatan ini. Merdeka! 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 Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, pertama saya tentu saja merasa bangga. Saya bangga karena saya diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Saya tidak lebih dari anak bangsa yang kebetulan membentuk yang namanya Lumbung Informasi Rakyat yang mengawal semangat merah putih untuk bisa tetap mempertahankan NKRI. Tadi sudah disebutkan, ada awan hitam 10 tahun lalu membuat bangsa kita merasa tidak tegar. Lepasnya tim-tim merupakan sejarah dan perlu menjadi catatan sejarah sampai kapanpun di bumi Indonesia. Kita tentu saja tidak ingin membuat negara kita yang sudah kita ikat demikian lama dalam Bhinneka Tunggal Ika, dalam NKRI kemudian lepas satu-satu seperti yang terjadi 10 tahun lalu. Dan saya rasa sebagai anak bangsa, saya, saudaraku Enrico Guterres, dan juga generasi-generasi yang lain, kita harapkan akan menjadi pengawal merah putih untuk membangun tetap NKRI. Ada dua hal di dalam kesempatan ini yang bisa kita petik. Pertama adalah peristiwa politik. Peristiwa lepasnya Indonesia, lepasnya tim-tim dari Indonesia adalah peristiwa politik yang menyakitkan bagi bangsa kita. Kedua adalah peristiwa bagaimana teman-teman yang berjuang itu untuk memperoleh perhatian, baik dalam konteks politik maupun dalam konteks kemanusiaan. Tadi saya sudah mengunjungi di tempat-tempat teman-teman yang menginap di sana. Tentu saja saya melihat masih ada kekurang perhatian dari pemerintah terhadap kesejahteraan seperti tenda tadi. Karena itu saya katakan tadi, kenapa rumah yang sudah dibangun itu tidak ditempatin yang jumlahnya hampir 230? Mereka katakan, bagaimana mungkin kami masukin membuat nyawa kami tidak terancam? Satu niat baik dari kami agar nantinya teman-teman seperjuangan bisa terus menegakkan dan konsisten di dalam membangun semangat NKRI. Dan untuk itu saya rasa semangat itu dimiliki oleh saudara kita Enrico. Hidup Indonesia! 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 Merdeka! 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 Terima kasih. Teruskan lanjutkan semangat NKRI dan jangan pernah berubah untuk masa depan anak cucu kita. Merdeka! Demikian sambutan dari Presiden Lira. Terima kasih untuk semangatnya. Saya ingin menyampaikan bahwa kepada Bapak Gubernur menyampaikan permohonan maaf karena ada beberapa kegiatan yang
demi Sang Merah Putih dan Ibu Pertiwi tercinta. Hadirin yang saya hormati, semua idealisme dan perjuangan kita tidak boleh terhenti karena kita mesti membuktikan kepada dunia bahwa sebagai bangsa yang besar kita mampu mengatasi berbagai persoalan dan masalah serta siap menghadapi segala bentuk tantangan. Tentunya memerlukan kerja keras dan kekompakan pada semua elemen masyarakat, memerlukan keterpaduan dalam berbagai pengelolaan sumber daya dan sumber dana dan meridoi usaha dan kerja keras. Demikian sambutan saya, dan sekali lagi pada kesempatan ini saya mengajak, mari kita semua menyatukan langkah dan tulisan kita untuk sehati dan sesuatu dalam persaudaraan dan kekerabatan membangun Nusa Tenggara Timur yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Gubernur Nusa Tenggara Timur tertanda Dr. Andus Frank Leburan. Terima kasih pada Bapak Kesbangpol yang telah membawakan dari Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya sebuah lagu Gebiar dalam angan-angan
Seumur umur saya baru nyanyi di tengah lapangan panas lagi. Terima kasih, obrigado. Pizzaria.
Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat warga negara Indonesia Timur Timur yang hadir pada hari ini walaupun mataharinya begini panas. Ini adalah bukti bahwa sebenarnya kita ini bersatu. Tapi karena ada akhirnya membuat kita menghormati Bapak Gubernur atau pejabat yang mewakili, Bapak Kapolda atau perwira yang mewakili, Bapak Kapolres Kupang atau pejabat yang mewakili, dan saudaraku Presiden Lira yang juga hadir pada hari ini, dan juga yang saya hormati adalah Bapak Mayor Jenderal Zulfahami, purnawirawan dari TNI yang juga hari ini bersama dengan kita, dan tokoh-tokoh masyarakat terutama para veteran pejuang Timur Timur, dan singkat semua kita yang hadir ini yang saya hormati. Dan juga saya tidak lupa terima kasih kepada Ibu Dina, seorang polwan Timur Timur yang tadi dengan putrinya melakukan satu atraksi. Terima kasih. Saya yang berdiri di sini, saya sekali lagi katakan bahwa saya tidak mewakili siapa-siapa. Karena memang ini kita belum sepakat untuk siapa yang mewakili kita semua. Tapi selama ini kita semua mengatakan bahwa kita mewakili masyarakat, sementara masyarakat sendiri belum memberikan kepercayaan kita untuk mewakili. Jadi acara yang diselenggarakan hari ini hanya semata-mata sebuah komitmen kami sebagai anak bangsa, supaya nilai-nilai perjuangan integrasi dengan Indonesia tidak terhapus dalam sejarah bangsa ini. Oleh karena itu saya, ada Pak Bakista Sufakepi, Ketua Umum Kopit, ada Pak Basilio, ada Pak Natalino, ada Pak Antonio Castro, ada Pak Filomeno, dan kawan-kawan yang lain. Apa yang kami lakukan belum mewakili siapa-siapa, karena memang kita belum berkumpul untuk menunjuk siapa yang mewakili kita. Maka yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah hanya seperti inikah perjuangan kita? Apakah kita jalan sendiri, masyarakat jalan sendiri? Apakah karena egois kita, karena ego kita, karena kepentingan kita, lalu masyarakat harus menjadi korban? Saya kira tidak. Dan itu tidak boleh terjadi. Warga negara Indonesia X Timur Timur cukup menjadi korban daripada B.J. Habibie, karena memang dia tidak tahu membaca jalannya sejarah. Oleh karena itu pantaslah pada hari ini kita nobatkan B.J. Habibie sebagai bapak disintegrasi bangsa. Karena apa? Karena dialah kita menjadi korban. Karena dialah Timur Timur hilang dari pangkuan Ibu Pertiwi. Bukan karena maunya orang Timur Timur, bukan karena maunya bangsa Indonesia. Dia melakukan itu karena ambisinya dia untuk mendapatkan Nobel perdamaian, mengorbankan harkat dan martabat bangsa. Sekarang dia ada di mana? Coba datang ke sini. Kita tidak menuntut tanggung jawab politik Anda, tapi kami menuntut tanggung jawab moral Anda sebagai yang menyebabkan pengorbanan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saudara saya, terutama para pejuang X Timur Timur, sudah waktunya untuk kita merapatkan barisan. Sudah waktunya untuk kita merapatkan barisan. Supaya apa? Perjuangan ini bisa kita selamatkan.
Jangan dibiarkan seperti ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya mohon, terutama para pejuang ex Timur Timur, mantan bupati ex Timur Timur, mantan ketua DPR ex Timur Timur, mantan pejuang ex Timur, dan masyarakat, mari kita berkumpul dan berbicara dari hati ke hati. Apa yang terbaik untuk ke depan? Kita berada di kamp pengungsi sudah selama 10 tahun. 10 tahun ke depan apa yang harus kita lakukan? Apakah kita liar begini saja? Saya kira tidak. Supaya apa? Perlu kita sampaikan kepada pemerintah Indonesia untuk menghargai dan menghormati jasa para pejuang ex Timur Timur. Seperti yang dimana pemerintah melakukan atau menghargai dan menghormati jasa para pemberontak negara. Kenapa saya katakan begitu? Gerakan Aceh Merdeka melawan negara selama 29 tahun, membakar merah putih selama 29 tahun, membunuh tentara selama 29 tahun, membunuh polisi selama 29 tahun, membakar rumah-rumah fasilitas negara selama 29 tahun. Tapi rupanya pemerintah kita gelap mata, duduk dengan pemberontak, minum kopi, diberikan jabatan, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, jadi DPR, jadi tentara, dan polisi. Sementara pejuang ex Timur Timur yang telah mengabaikan jiwa raganya kepada Ibu Pertiwi dibiarkan terlantar begini saja. Lalu mereka seenaknya katakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Enak saja mereka katakan. Apakah itu yang Anda membiarkan para veteran ex Timur Timur hidup dengan tidak jelas? Apa itu? Saya kira tidak. Oleh karena itu saya kira warga ex Timur Timur, baik yang tua maupun yang muda dan perempuan dan termasuk pemuda dan anak-anak kecil, mari kita duduk. Supaya aspirasi kita ini kita harus sampaikan kepada pemerintah. Dan saya bilang sama pemerintah, kalau kamu Anda boleh berikan pangkat, kami cukup ditampilin saja pun tidak apa-apa. Masa kamu bisa minum kopi di Istana Negara, kok pejuang kok hanya lihat Istana Negara lewat televisi? Aneh tapi nyata. Lalu mereka katakan NKRI harga mati, tulis di mana-mana, di papan slogan NKRI harga mati, tapi lepaskan Timur Timur tidak apa-apa, Sipadan tidak apa-apa, Ligitan tidak apa-apa. Iya kan? Tapi di mana-mana, di tembok manapun mereka tulis NKRI harga mati, NKRI harga mati. Tapi Timur Timur lepas tidak apa-apa. Sipadan dan Ligitan lepas tidak apa-apa. Aneh. Karena itu saya berdiri di sini. Kalau memang selama ini saya salah, karena memang saya muda, kadang-kadang saya jalan sendiri, minta pendapat atau nasihat. Kalau memang saya salah, saya minta maaf di tempat ini. Yang penting mari kita duduk bicara dari hati ke hati. Bagaimana untuk menyelamatkan perjuangan ini? Jangan membiarkan perjuangan ini seperti ini. GAM diberikan penghargaan yang luar biasa. Pimpinan OPM, pemberontak yang masih mengibarkan bendera bintang kejuara untuk merdeka. Tapi pimpinannya malah duduk minum kopi dengan Menko Kesra. Diterima di kantor Menko Kesra. Mereka bicara tentang pembangunan, mereka bicara tentang pendidikan, mereka bicara tentang kesehatan. Aneh tapi nyata. Sementara pejuang-pejuang ex Timur Timur tidak pernah diajak untuk berbicara bagaimana kesehatannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana pembangunannya. Dan ini kita tidak boleh biarkan, saudara-saudara.
Oleh karena itu, biarlah matahari hari ini Pak, tidak apa-apa. Kita harus berterima kasih karena kita hanya dijemur oleh matahari. Ketimbang pejuang-pejuang kita yang gugur di Timur-Timur, yang ada tulang belulannya di Timur-Timur, di Taman Makan Pahlawan Seroja, 13 tempat. Lalu kemarin pemerintah Indonesia dengan pemerintah Timor Leste ketemu di Timur-Timur. Tapi pemerintah Indonesia tidak pernah mau ketemu dengan pejuang-pejuang di Timur-Timur. Bahkan mereka katakan bahwa kaulah seorang gerilyawan yang hebat, tapi tanpa menjaga perasaan pejuang-pejuang ex Timur-Timur yang selama 23 tahun menggadaikan jiwa raganya. Sekarang apa yang mau Indonesia? Apa yang mau dijawab kepada pemerintah Timor Leste? Di mana Presiden Timor Leste meminta supaya tulangnya di Kololo Batu segera dikembalikan. Apakah pemerintah Indonesia mau mengembalikan tulang di Kololo Batu kepada pemerintah Timor Leste? Kalau pemerintah Indonesia mau mengembalikan tulang belulan di Kololo Batu, maka kami pejuang ex Timur-Timur pun minta kepada Indonesia supaya minta kepada Timor Leste untuk mengembalikan tulang belulan pejuang-pejuang ex Timur-Timur yang dibunuh selama itu. Tinggal pemerintah Indonesia pilih. Kalau Anda berani memberikan tulang di Kololo Batu, maka Anda juga harus berani memfasilitasi dan minta kepada Timor Leste untuk mengembalikan seluruh tulang yang Anda bunuh pada tahun 59, yang Anda bunuh pada tahun 75, yang Anda bunuh pada tahun 99. Harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan kepada negara, paling tidak dikembalikan kepada keluarga. Dan itu akan kami minta. Kami tidak akan tinggal diam. Mudah-mudahan besok Bapak Presiden segera mencari tulangnya di Kololo Batu untuk segera diserahkan kepada Presiden Ramuzorta di Timur-Timur. Kami tunggu. Kenapa saya harus katakan begitu? Kalau memang saya salah, saya bertanggung jawab dengan seluruh pernyataan saya. Saya siap masuk penjara kembali. Rumah-rumah yang dibangun seperti yang tadi, tenda ditiup, rumah juga ditiup, jatuh dengan sendirinya. Rumah dibangun terus, tidak ada fondasi, dibangun terus, semen hanya satu sak, kayu kapok. Rumah tipe 36 menjadi 4 kali 6. Tapi laporkan kepada Presiden bahwa semuanya beres di NTT. Kita akan buktikan. Kita akan buktikan bahwa apakah betul laporan kepada Presiden itu semua beres di NTT atau hanya asal Bapak senang. Kita tidak mencari siapa yang salah di sini. Kita tidak menuntut siapa yang harus bertanggung jawab di sini. Tapi paling tidak memberikan penjelasan kepada publik. Kenapa rumah yang Anda bangun selama 10 tahun sampai hari ini belum ditinggali oleh masyarakat? Apa yang salah dengan rumah itu? Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa setelah hari ini, besok dan seterusnya, maka saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, warga ex Timur-Timur yang sudah dapat rumah tapi belum ditempati, segera ditempati rumah itu. Yang sudah dapat rumah tapi belum ditempati, segera ditempati rumah itu. Biarpun kemudian ditiup angin dia jatuh sendiri. Supaya apa? Rumah itu tidak rusak. Rumah dibangun setelah tapi tidak ditempati, dibiarkan begitu saja. Pintu hilang, jendela hilang, roboh kesana kemari. Apakah ini? Saya kira tidak bisa kita biarkan. Oleh karena itu, besok saya mengundang semua tokoh-tokoh ex Timur-Timur tanpa mengurangi rasa hormat, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Saya minta supaya besok tanggal 5 jam 4 kita semua berkumpul di gereja paroki Asunta. Untuk apa? Untuk menyamakan persepsi, menyamakan keinginan kita semua. Kira-kira apa yang menjadi aspirasi rakyat yang perlu disampaikan kepada pemerintah untuk 10 tahun ke depan.
Karena saya sedang berusaha, saya tidak janji, tapi saya sedang berusaha bahwa setelah pelantikan Bapak Presiden akan menerima perwakilan Ex Timur Timur. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan mulai dari sekarang apa yang menjadi aspirasi kita semua. Kita siapkan dengan baik, tertulis tentunya. Kemudian siapa 13 tokoh yang nanti kita tunjuk untuk mewakili kita untuk beraudiensi dengan Bapak Presiden. Dan itu kita akan rumuskan besok jam 4 sore. Oleh karena itu, kalau ada yang tidak senang sama saya, ada yang tidak suka sama saya, itulah manusia. Karena saya tidak memiliki kemampuan untuk menenangkan semua orang. Karena yang punya kemampuan untuk menenangkan semua orang, menyukakan semua orang, hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Di tempat ini, Bapak Ibu, saudara-saudara lihat, bahwa inilah rumah adat yang ada di Taman Mini. Rumah gambar ini saya ambil fotonya dari Taman Mini di Jakarta. Tapi sekarang kondisinya sudah seperti itu. Apakah ada keinginan kita untuk memperbaiki supaya dia tetap abadi dalam sejarah bangsa ini? Atau apakah hanya karena Timur Timur lepas lalu sejarah bangsa ini, sejarah integrasi harus juga hilang dari bangsa ini? Inilah kondisi rumah adat Timur Timur yang ada di Taman Mini Jakarta. Dan rencananya bahwa rumah seperti ini kita akan bangun di tempat ini sebagai tempat untuk kita berkumpul. Dan diharapkan rumah ini bisa selesai dibangun sekitar 2010, sehingga 17 Juli atau tanggal 4 September 11 tahun Timur Timur lepas kita kumpul di rumah itu. Kemudian di samping ada fotonya para pejuang-pejuang. Tapi ada yang mengatakan bahwa kok hanya menonjolkan foto itu, karena memang foto yang Anda inginkan itu tidak ada di saya. Saya cari foto ini hanya melalui internet, tidak pernah ketemu. Tidak ada maksud apa-apa dari foto yang saya tampilkan di sini. Yang saya inginkan itu adalah kalau boleh foto-foto pejuang Ex Timur Timur yang disimpan oleh keluarga. Mulai hari ini kita kumpulkan di satu tempat. Jangan simpan sendiri-sendiri. Itu tujuan dan maksudnya, saudara-saudara. Hari ini saya lihat semuanya tidak hadir. Mungkin karena mereka berbeda pendapat dengan saya, atau karena memang mereka tidak suka dengan saya. Kalau berbeda pandangan masih baik, karena itulah demokrasi. Tapi kalau sudah tidak suka, maka berbahayalah sudah, karena rakyatlah yang nanti pasti akan menjadi korban. Oleh karena itu, saudara-saudara saya yang tidak hadir, saya minta untuk mari kita berkumpul. Kalau memang saya salah, saya minta maaf. Bila perlu saya cium kaki juga tidak apa-apa. Yang penting mari kita kumpul untuk merapatkan barisan supaya membawa aspirasi rakyat ini ke depan. Karena seringkali saya katakan bahwa tempat yang saya berdiri ini tempatnya saya. Ini adalah tempat para pejuang-pejuang itu. Tapi daripada tempat ini menjadi kosong selama 10 tahun, apa salahnya saya berdiri dulu? Kenapa saya harus ngomong begitu? Karena kita sudah cukup menderita. Kita sudah cukup berkorban. Elit politik kita jalan sendiri, tapi mengaku atas nama rakyat, mengajukan permohonan audiensi kepada presiden atas nama rakyat. Dan saya minta kepada Seknek untuk menahan surat audiensi itu, karena mereka belum mewakili rakyat. Padahal mereka sudah menyampaikan permohonan audiensi kepada Bapak Presiden untuk diterima. Saya bilang ditahan dulu, karena selama ini mereka tidak pernah ada di kamp pengungsi. Dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu apa yang menjadi keinginan rakyat? Dari mana dia tahu apa yang menjadi penderitaan rakyat? Lalu dengan seenaknya dia mengajukan permohonan atas nama rakyat Ex Timur Timur untuk beraudiensi dengan presiden. Hal-hal seperti itu kita harus koreksi, saudara-saudara. Lalu
Ada juga yang begini. Ini saya cerita kembali ke belakang. Waktu Timur Timur mau lepas, Pak Meno Ornai selaku Sekjen Untas diundang oleh PBB datang di Bawakau. Diundang oleh PBB di bawah pengawasan PBB. Tapi karena dianggap melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga Untas, dianggap melanggar keputusan Kongres Untas, maka Pak Meno Ornai diberhentikan dengan tidak hormat. Tolong Pak Meno Ornai, tolong berdiri. Sekjen Untas diberhentikan dengan tidak hormat. Tidak melalui satu forum yang resmi. Apakah seperti ini perjuangan kita? Apa bedanya Pak Meno Ornai dengan apa bedanya seorang ketua Karateker yang menghadiri upacara kemerdekaan tanggal 20 Mei di Timur Timur? Itu patut kita pertanyakan. Itu patut kita pertanyakan. Ini bukan masalah suka atau tidak suka. Ini demi perjuangan. Karena apa? Kehadiran saudara ketua Untas Karateker di Timur Timur pada tanggal 20 Mei itu dengan sendirinya mau melemahkan kekuatan politik pro integrasi ke depan. Maka saudara ketua Karateker Untas harus memberikan klarifikasi kepada rakyat yang sudah menjadi korban selama 10 tahun. Apa maksud Anda menghadiri upacara kemerdekaan Timur Timur? Apakah Anda lupa bahwa keputusan Kongres adalah bahwa menolak hasil jaga pendapat? Karena itulah kita ada di sini. Ini bukan dalam konteks saya suka atau tidak suka. Ini demi semata-mata perjuangan. Kita luruskan barang ini supaya ke depan jangan keliru. Jadi saya kira ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau memang ada hal-hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan siapapun di sini. Tapi ini semata-mata bagaimana supaya kita duduk untuk merumuskan kembali apa langkah kita setelah 10 tahun ini ke depan. Dan acara seperti ini menjadi agenda kita. Mudah-mudahan yang ke-11 kita rayakan lagi. Bila perlu kita rayakan di Atambua. Bukan bermaksud merebut negara Timur, tapi kami hanya ingin supaya sejarah itu tetap ditetapkan pada rek yang benar. Terima kasih. Selamat siang kita semua. Di dapur sedang mempersiapkan makanan dan minuman. Kalau tidak cukup jangan marah karena makanan tidak cukup. Karena kita datang di sini bukan untuk mencari makan. Kita datang di sini bukan untuk mencari jabatan. Kita datang di sini bukan untuk meminta kursi, tapi kita datang di sini karena kita orang Indonesia yang minta untuk menjadi orang Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang untuk kita semua. Banjir